Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini gue bakal bercerita tentang alur film yang sangat menyayat hati dan menyedihkan, yaitu filmnya ada Miracle Cell Number 7. Ini Film ini menceritakan tentang seorang ayah dan anak, di mana ayahnya itu mempunyai keterbatasan mental. Yang disayangkan sekali, ayahnya itu dituduh melakukan pelecehan seksual dan harus melakukan eh, eksekusi mati di sana. Dan ini menceritakan sesudah dan sebelumnya, di mana kejadian dan anaknya itu mengulang kembali, gengs. Langsung aja kita ke filmnya, nggak usah banyak cinceng. Ini alur ceritanya diawali di mana ini adalah si Yengsong yang udah besar dan dia pun menjadi seorang pengacara, di mana Yengsong diangkat sebagai anak dari kepala, sebut aja dia adalah kepala penjara, dan dia menemuin teman-temannya ayahnya dan membicarakan untuk melakukan sidang ulang. Dan sidang ulang pun dilakukan untuk membersihkan nama ayahnya, di mana di sini Yang Song membela ayah dan mencari bukti-bukti yang ada tentang yang diajukan tentang pelecehan seksual kepada ayahnya, hingga ayahnya dieksekusi mati, geng. Dan ini ceritanya dahulunya Yingson yang masih kecil dan ayahnya lagi jalan-jalan, dan dia menemukan sebuah toko, dan disinilah ketertarikannya dia kepada sebuah tas, yaitu Celemon. Tapi karena keterbatasan ayahnya dan masalah keuangannya, ayahnya berjanji untuk membelikan tas Celemon itu waktu nanti ayahnya gajian, ya. Tetapi tas itu sudah diambil oleh anak komisaris. Dan di sini ayahnya ditampar, geng, sama komisarisnya. Dan keesokannya itu anak komisaris itu mendatangi ayah Yenson dan mengatakan ada toko lain yang menjual tas Celemon tersebut. Di perjalanan anaknya komisaris itu terus pleset dari licinnya karena hujan es dan terkena batu di kepalanya hingga membuatnya tak sadarkan diri, mungkin itu mati, gengs. Dan ayahnya pun menolong dengan membuka celananya, itu pertolongan pertama. Dan ada seseorang melihat dan menyangkanya dia memperkosanya. Lagi-lagi kalian harus tahu karena ini ayahnya keterbatasan, ya, jadinya dia tidak bisa menjelaskan. Dan ayah Yanson pun langsung ditangkap oleh polisi, dan keesokannya dia disuruh untuk melakukan reka adegan. Di sini dia pun disuruh sama polisinya untuk mengakuin semua padahal dia tidak melakukannya. Gimana seseorang yang punya keterbatasan mental itu mau ngejelasin, sedangkan polisinya tuh udah mendesak suruh mengakuinnya, ya enggak? Ayah yang pun langsung masuk penjara. Dia dimasukkan ke dalam sel nomor 7. Karena ayah Yansun ini baru pertama kalinya masuk penjara, maka dia merasa kebingungan. Dan di sini ayah Yansun bertemu teman-temannya itu. Mereka-mereka lah itulah namanya. Dan kasus maksudnya yang mereka lakukan. Dan keesokan harinya si ayah Yansun ini menolong ketua dari sel tersebut. Dan ayah Yansun pun ditusuk oleh salah satu dari orang yang benci dengan ketua itu, yang termasuk ya penjahat di situlah. Dan di sini ketua tersebut tuh mempunyai kayak usaha gitulah, usaha legal lah di sini, barang-barang luar. Dan ketua tersebut itu menawarkan kepada ayahnya Yengsong buat melakukan permintaan kepada ketuanya, dan akhirnya dia meminta untuk bertemu anaknya. Di sini ketua tersebut mengabulkan, dan Yengsong pun dibawa ke sel tersebut menggunakan kardus. Mereka bertemu. Disinilah ending sedih karena anaknya bertemu dengan ayahnya. Ketika Yengsong ingin dipulangkan, tiba-tiba bisnya itu udah berangkat duluan, dan akhirnya Yengsong pun bermalam di sel tersebut dan ketahuanlah oleh bapak ketua dari penjara itu. Ayahnya pun dikurung dan Yengsong pun dipulangkan.
Tiba-tiba terjadilah kebakaran dikarenakan oleh orang yang menusuk ketua tadi bilang dia ingin ketemu ayahnya. Dari ketua penjara itu bilang bahwa dia akan menemukan, tetapi sudah ada terjadi kebakaran. Di sini Ayah Yengson terus menolong ketua tersebut hinggalah mereka masuk ke rumah sakit. Di sini ketua merasa mempunyai simpati kepada ayahnya Yengson karena kenapa sih seseorang yang melecehkan anak kecil, apakah dia menolong gitu loh. Ya sih, secara logika dipikir kayak gitu ya, geng. Mulailah bersimpati. Kemudian di sini si Yengson yang curhat kepada gurunya meminta gurunya untuk menjenguki ayahnya. Mereka pun ngobrol, asik ngobrol. Tiba-tiba waktu pun habis. Yengson pun merasa sedih dan menangis karena obrolannya tuh kurang ya. Namanya juga anak sama ayah pasti banyak yang ingin diobrolkan. Ketua pun melihat dan di sini ketua memberikan kejutan membawakan Yengson ke sel ayahnya dan mereka pun bahagia. Di sini si Yengson memberikan pelajaran kepada paman-pamannya di situ membaca, dan terlebih di sini dari beberapa temannya itu ada istrinya yang akan melahirkan. Jadi yang satu meminjamkan handphone temannya itu buat pamannya itu. Pokoknya di sini lagi bahagia-bahagianya, dan mereka pun teman-temannya ayahnya yang Suntu melakukan atau menyelidiki kasusnya ayahnya yang Sung itu dan melakukan adegan untuk mengajarin ayahnya nanti saat di persidangan bahwa anak komisaris itu emang jatuh dan tertimpa batu, bukannya diperkosa sama ayahnya Yengson. Mereka pun terus berjuang di sini, geng. Tetapi sebagai pengacara ayahnya Yengson, bukannya membela ayahnya Yengson, tetapi di sini malah menyuruh ayahnya Yengson tuh buat mengakui semua kesalahannya. Kan pengacaranya dodol bukan sih, ya enggak sih? Entah itu dibayar sama komisarisnya atau gimana, gua nggak tahu. Pokoknya ini pengacara endodol. Dan persidangan pun dimulai. Di sini ayahnya dipertanyakan apa ayahnya melakukannya, dan di sini ayahnya berpikir kembali karena sebelum persidangan ini komisaris pun sudah menekan ayahnya Yengson untuk mengakui semua atau enggak Yengson dalam bahaya. Yang namanya seorang ayah pasti melakukan buat anaknya. Jadi ayah Yengson pun mengakui bahwa dia melakukannya. Ketua pun di sini merasa tidak terima bahwa sebenarnya ayahnya Yengson ini tidak bersalah, juga kondisi psikisnya kayak gitu ya, gengs. Jadi gimana sih ya, mau diapa-apain lah pasti mau gitu loh, istilahnya disuruh apapun mau demi anaknya. Dan teman-teman pun merasa sedih di sini kan karena ayahnya Yengson itu bakal dieksekusi mati. Mereka pun merencanakan sesuatu di saat perayaan bernyanyi. Mereka melakukan sesuatu, menaikkan ayah Yengson dan Yengson ke dalam balon udara yang terbang. Untuk penjaga-penjaga yang di sana mungkin belum mengetahui bahwa itu sebenarnya ingin biar mereka tuh melarikan diri. Ternyata tersangkutlah tambangnya itu ke kawat, geng. Jadi ya udahlah, dia orang menikmati momen-momennya di situ lah, geng, berdua, ya kan. Selanjutnya di sini waktu di sel si Yengson kan ulang tahun, dikasih kejutan lah oleh paman-pamannya. Di sini kalian harus nonton. Di sini Yengson mengatakan bahwa dia bangga mempunyai ayah seperti dia ini dan berterima kasih. Pokoknya sedih banget pokoknya. Karena ini hari-hari terakhirnya Yengson bersama ayahnya. Teman-temannya tuh merasa sedih di sini, gengs. Karena ya itu mau dieksekusi mati kan ayahnya. Lalu hari terakhirnya di sini ketua dan Yengson pun mengantarkan ayahnya untuk terakhir kalinya. Yengson pun memeluk ayahnya dan mencium ayahnya di sini. Walaupun sebenarnya di sini Yengson nggak tahu, tetapi mungkin perasaannya pasti berkata bahwa ayahnya sedang dalam berbahaya kan. Yengson pun merasa sedih dan menangis pada akhirnya di sini. Ending sedih, gengs. Mimin pun
menangis menceritakan ini. Lebay nggak sih? Tapi ini nggak lebay, bener-bener nggak lebay. Ini Yang Sun menangis, gengs. Ayahnya pun menangis, ketika Yang Sun pun menangis karena dia bingung untuk mengatakan bahwa dia dieksekusi. Nah, inilah pradegannya, dia menceritakan masa lalunya saat Yang Sun menjadi seorang jaksa untuk di persidangan. Lalu hakim pun menyatakan bahwa ayah Yang Sun itu tidak bersalah. Dan pada akhirnya film ini selesai, geng. Ayahnya tuh nggak bersalah. Yang Sun tuh merasa lega di sini kan, membersihkan nama ayahnya. Walaupun ayahnya sudah tiada, istilahnya yang penting nama ayahnya itu sudah bersih. Dan film pun selesai, gengs. Oke, jangan lupa like and comment and subscribe video ini jika kalian suka videoku. Dan berikutnya, biar aku lebih semangat, tolong komen buat kalian yang ingin request film apa yang mau aku review. Oke, bye bye, thank you.